Assalamualaikum. Cek. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiska Rahmanisa, NIM 210753118, ingin mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat sebelumnya. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Ani Farida, MSc, selaku dosen pengampu. Izinkan saya menampilkan beberapa proposal penelitian yang sudah saya buat sebelumnya dengan judul substitusi tepung kulit singkong terhadap daya kembang, kadar serat, dan organoleptik pada sifon cake. Abstrak. Sifon cake kulit singkong merupakan makanan olahan setengah basah terdiri dari tepung terigu, gula, mentega, dan soda kue yang mengalami adonan dengan substitusi tepung kulit singkong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung singkong pada kulit sifon cake terhadap daya kembang, kadar HCN, kadar serat, dan sifat organoleptik. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan menggunakan rancangan acak atau RAK dengan 5 perlakuan sempurna, variasi 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Latar belakang. Singkong merupakan salah satu komoditi yang murah dan banyak terdapat di pedesaan. Pengolahan singkong secara terpadu merupakan salah satu upaya memanfaatkan seluruh bagian dari singkong tanpa ada yang terbuang, dan mengoptimalkan setiap tahapan proses pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Nilai kandungan energi dan nutrisi kulit singkong dalam 100 gram kulit singkong adalah proteinnya sebesar 8,11 gram, serat kasar 15,20 gram, pektin 0,22 gram, lemak 1,29 gram, kalsium 0,63 gram. Sejalan dengan itu, pemanfaatan kulit singkong belum optimal. Oleh karena itu, kulit singkong yang harganya murah akan dibuat produk pangan berupa cake yang bergizi, yaitu sifon cake kulit singkong. Identifikasi masalah. Sebelumnya, kita sudah menjelaskan beberapa penjelasan terkait pemanfaatan kulit singkong yang akan dieksperimen menjadi tepung kulit singkong dan diolah menjadi sifon cake. Dari beberapa penjelasan yang ada, dapat kita identifikasi masalah seperti beberapa karakteristik pada sifon cake yang menggunakan tepung singkong, yaitu warna, tekstur, aroma, rasa, daya kembang, dan kadar serat yang ada. Di antara tepung kulit singkong dan tepung terigu, manakah yang menjadi pembeda di antara keduanya? Di penelitian kali ini, kita dapat menganalisa satu persatu permasalahan yang ada. Batasan masalah. Dari beberapa masalah yang ada, saya menitik fokuskan pada beberapa karakteristik sifon cake, yaitu menggunakan tepung kulit singkong dibanding dengan penggunaan tepung terigu. Seperti meneliti perubahan pada aroma, rasa, tekstur, warna, dan kadar serat. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menguji beberapa eksperimen yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan mencari tahu apakah penggunaan bahan tersebut layak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dan dipergunakan untuk produk olahan makanan, bukan hanya sifon cake saja, melainkan juga berbagai jenis olahan makanan lainnya. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan penggunaan tepung kulit singkong pada pembuatan sifon cake. Dan dari pembuatan tepung kulit singkong ini, kita dapat mengurangi limbah tak terpakai dari kulit singkong, yang ternyata bisa dijadikan berbagai macam bahan pokok pembuatan berbagai jenis olahan makanan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana proses pembuatan tepung kulit singkong pada pembuatan sifon cake?
Apa yang terjadi ketika tepung kulit singkong dicampur pada pembuatan chiffon cake? Apa saja perbedaan karakteristik chiffon cake berbahan dasar tepung kulit singkong? Apa kelebihan dan kekurangan ketika menggunakan tepung kulit singkong pada pembuatan chiffon cake? Tinjauan pustaka. Yang pertama ada kulit singkong. Singkong atau ubi kayu sudah banyak ditanam dalam hampir di seluruh dunia. Singkong masuk di Indonesia pada tahun 1852 melalui Kebun Raya Bogor dan kemudian tersebar ke seluruh wilayah Nusantara pada saat itu Indonesia dilanda kekurangan pangan, yaitu sekitar tahun 1914 sampai 1918. Dengan demikian, singkong menduduki posisi sebagai makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung. Menurut Suprapti L. 2002, singkong adalah nama lokal di kawasan Jawa Barat. Nama ubi kayu dan ketela pohon dipakai dalam bahasa Melayu. Nama ketela secara etimologi berasal dari kata Castilla, karena tanaman ini dibawa oleh orang Portugis yang Castilla Spanyol. Dalam bahasa lokal, bahasa Jawa menyebutnya pohung, bahasa Sangihe Bungkahe, bahasa Toli-Toli Kasubi, dan bahasa Sunda Sampeu. Menurut Wikipedia 2013. Yang kedua ada tepung kulit singkong. Tepung kulit singkong adalah hasil pengeringan dan penggilingan kulit singkong. Penggilingan di sini merupakan cara yang digunakan untuk menepungkan atau menghaluskan kulit singkong yang dikeringkan. Adapun sifat fisik tepung kulit singkong, yang pertama aromanya khas tepung geplek. Warna putih agak kekuningan, teksturnya agak sedikit kasar apabila dibanding tepung terigu, rasanya khas tepung geplek. Menurut Rini 2003. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah yang pertama, substitusi tepung kulit singkong menjadi karakteristik tepung kulit singkong, proses pembuatan chiffon cake, karakteristik dari chiffon cake yang telah dibuat, dan kita akan meneliti kelebihan penggunaan tepung kulit singkong dan kekurangan penggunaan tepung kulit singkong. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan sampai terbukti melalui data terkumpul. Hipotesis kerja, ada perbedaan kualitas chiffon cake substitusi tepung kulit singkong dengan prosentase 80 banding 20%, 70 banding 30%, dan 60 banding 40% dilihat dari aspek warna, rasa, tekstur, dan aroma. Sedangkan hipotesis 0 atau HO, tidak ada perbedaan kualitas chiffon cake substitusi tepung kulit singkong dengan prosentase 80 banding 20%, 70 30% dan 60 banding 40%. Dilihat dari aspek warna, rasa, tekstur, dan aroma. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yang berjudul substitusi tepung kulit singkong terhadap daya kembang kadar serat dan organoleptik pada chiffon cake adalah metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif menurut Frenkel dan Wallen tahun 2009. Tempat dan waktu pelaksanaan eksperimen pembuatan muffin substitusi tepung kulit singkong ini dilakukan di Laboratorium TJP Boga, lantai 3, ruang 347, Universitas Negeri Semarang, sekarang Gunung Pati. Waktu pelaksanaannya pada bulan Maret 2022. Bahan dan alat yang digunakan pada proses pembuatan substitusi tepung kulit singkong ini, yakni tepung terigu, tepung kulit singkong, telur, gula halus, margarin, susu, garam, dan baking powder. Ini merupakan tabel 1 dari adanya bahan yang digunakan dari pembuatan chiffon cake menggunakan substitusi tepung kulit singkong. Tepung terigunya kita memakai 140 dalam skala 20%, 123 gram, 105 gram. Tepung kulit singkongnya kita bisa lihat di sini menggunakan 35 gram, 52 gram, 70 gram. Tergantung persentase tepung kulit singkong yang digunakan.
Yang kedua ada peralatan dalam pembuatan siphon cake, yakni kita menggunakan timbangan digital berjumlah 1 buah, bowl atau foam adonan 2 buah, mixer 1 buah, spatula 1 buah, loyang 1 buah atau 2 buah atau lebih, sendok makan stainless steel 1 buah, oven dan kompor gas. Langkah-langkah pembuatan tepung singkong. Yang pertama, bagian yang di luar pada kulit singkong warna coklat tua agak kasar itu dibersihkan atau dibuang. Yang kedua, kulit singkong dicuci bersih tujuannya untuk menghilangkan kotoran atau tanah yang melekat pada kulit. Yang ketiga, kulit singkong dipotong kecil-kecil lalu digulingkan pada abu gosok atau abu dapur kering. Kemudian kulit singkong tadi diletakkan pada satu tempat yang terbuat dari bambu atau semacam bakul, lalu biarkan selama 24 jam. Tujuan dari pemberian abu untuk mengikat racun HCN ke dalam abu tersebut. Sedangkan tujuan penggunaan daun pisang sebagai alas penutup supaya kulit singkong tidak menjadi kering. Yang keempat, setelah 24 jam singkong dicuci bersih agar abu yang benar-benar itu hilang. Kemudian singkong direndam dengan air selama 48 jam dan setiap 3 jam sekali air diganti. Adapun bahan-bahan pembuatan siphon cake, yang pertama ada tepung terigu, lemak, gula, susu bubuk, dan telur. Baking powder. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan siphon cake yang pertama adalah seleksi bahan. Seleksi bahan adalah suatu cara pemilihan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan siphon cake. Seleksi bahan dilakukan dengan cara memilih bahan yang berkualitas baik untuk digunakan dalam pembuatan siphon cake. Seleksi bahan perlu dilakukan sehingga akan berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Tahap pelaksanaan ini meliputi pembuatan adonan, tahap pencetakan, dan tahap pengovenan. Yang pertama ada tahap pembuatan adonan. Pertama, masukkan gula dan lemak ke dalam kom adonan atau bowl yang besar, kemudian kocok sampai tercampur rata. Setelah itu ditambahkan telur dan kocok kembali, tetapi jangan sampai mengembang. Yang kedua ada tahap pencetakan. Adonan yang sudah jadi dituang ke dalam cetakan atau loyang siphon cake dengan merata. Yang ketiga ada tahap pengovenan. Setelah adonan siphon cake yang sudah dicetak di dalam loyang, kemudian panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Adonan di oven selama 30 menit dengan suhu 1800 Celcius sampai 2000 Celcius. Tahap penyelesaian siphon cake setelah itu diangkat dari oven. Yang terakhir dilakukan yaitu pendinginan dan pengemasan. Siphon cake dikemas dengan cake box. Metode pengumpulan data. Penilaian subjektif merupakan penilaian terhadap mutu atau sifat suatu komoditi dengan menggunakan panelis sebagai instrumen atau alat. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas siphon cake. Substitusi tepung kulit singkong meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Penilaian subjektif ini menggunakan dua macam tipe pengujian, yaitu uji organoleptik dan uji indrawi. Yang pertama, kita melakukan uji indrawi. Adalah suatu pengujian terhadap sifat karakteristik bahan pangan dengan menggunakan indera manusia, termasuk indera penglihatan, pembau, perasa, dan pendengar. Menurut Bambang Kartika tahun 1988. Uji indrawi dilakukan untuk mengetahui perbedaan kualitas siphon cake substitusi tepung kulit singkong. Yang kedua ada uji organoleptik atau uji kesukaan. Penilaian organoleptik suatu disiplin ilmu yang digunakan untuk mengungkap, mengukur, menganalisa, dan menafsir reaksi indera penglihatan, rasa, bau, peraba ketika menangkap karakteristik produk. Uji organoleptik dilakukan oleh panelis berdasarkan faktor kesukaan. Dari adanya uji, kita bisa menilai apakah siphon cake
indrawi, dan uji organoleptik. Hasil penelitian yang ada uji indrawi dilakukan oleh 17 orang panelis agak drastis untuk menilai siphon cake hasil eksperimen berdasarkan warna, rasa, aroma, dan tekstur, di mana penilaian dilakukan sebanyak 1 kali untuk masing-masing aspek. Adapun deskripsi dari per aspek berdasarkan penilaian dari masing-masing panelis agak terlatih dalam bentuk skor bulat dan dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada warna dalam. Sampel tepung kulit singkong 0% diberi skor 1 oleh 1 atau 0 orang panelis, diberi skor 2 oleh 0 orang panelis, diberi skor 3 oleh 4 orang panelis, diberi skor 4 oleh 4 orang panelis, diberi skor 5 oleh 9 orang panelis. Yang kedua ada warna luar. Sampel tepung kulit singkong 0% diberi skor 1 orang oleh 0 orang panelis, diberi skor oleh 1 orang panelis, diberi skor 3 oleh 2 orang panelis, diberi skor 4 oleh 8 orang panelis. Yang kedua ada aroma. Sampel tepung kulit singkong 0% diberi skor 1 oleh 0 orang panelis, diberi skor 2 oleh 0 orang panelis, diberi skor 3 oleh 2 orang panelis. Adapun uji organoleptik dari penelitian ini, yang pertama ada warna. Ditinjau dari segi warna, siphon cake dengan berbagai variasi substitusi tepung kulit singkong memiliki jenis peninjauan warna yang antara lain coklat tua, coklat cerah, coklat, dan coklat krim serta kuning. Untuk siphon cake dengan substitusi 0% mempunyai warna kuning 5%, mempunyai warna coklat krim 10%, mempunyai warna coklat cerah 15% mempunyai warna coklat, dan 20% mempunyai warna coklat tua. Substitusi tepung kulit singkong 0% menghasilkan kriteria warna coklat krim. Warna coklat krim tersebut karena adanya telur dan margarin. Yang kedua ada rasa. Hasil tingkat kesukaan panelis terhadap rasa siphon cake kulit singkong dapat dilihat dari penambah gula memiliki sifat pengempuk pada struktur cake dan memperbaiki warna kulit. Gula juga membantu menahan air dalam remah atau penghambat pemampatan. Bila kadar gula meningkat, adonan lebih cair dan manis. Maka pada keadaan ini, jumlah udara yang tertangkap akan menjadi berkurang. Menurut Descoyser tahun 2008. Yang ketiga ada aroma. Berdasarkan hasil uji mutu hedonik, diketahui bahwa aroma siphon cake kulit singkong substitusi 5% menunjukkan kriteria aroma sangat harum. Aroma tersebut ada karena komposisi, jenis bahan campuran, dan proses pemanggangan dengan suhu yang sesuai atau tidak berlebih. Hal ini menyebabkan aroma siphon cake kulit singkong yang harum. Aroma yang masih dapat diterima oleh panelis adalah siphon cake dengan substitusi tepung kulit singkong 5%, karena aroma khas kulit singkong tidak terasa, tetapi yang timbul adalah aroma sangat harum pada siphon cake kulit singkong. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya komposisi dan proses pengolahan yang sesuai, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi substitusi tepung kulit singkong, maka aroma khas kulit singkong makin terasa. Yang keempat, ada tekstur. Ditinjau dari segi tekstur, siphon cake dapat dipengaruhi oleh bahan dasarnya. Suhu pengovenan yang terlalu tinggi, bahan dasar pembuatan siphon cake menggunakan tepung terigu. Selain itu, disubstitusi dengan tepung kulit singkong yang memiliki kandungan serat cukup tinggi. Pada proses pencampuran bahan dan pemanggangan juga berpengaruh terhadap tekstur siphon cake. Siphon cake dipanggang dengan suhu 1700 Celcius selama 15 menit. Dengan penambahan gula akan mempengaruhi pengempukan siphon cake.
Substitusi tepung kulit singkong tidak ada beda nyata antara 0%, 5%, 10% dengan hasil tekstur lembut, sedangkan substitusi untuk 15% dan 20% memiliki kriteria yang nampak adalah kurang lembut. Pada substitusi tepung kulit singkong 15% dan 20%, teksturnya tidak disukai oleh panelis. Hal itu dikarenakan tekstur tepung kulit singkong memiliki kandungan serat cukup tinggi sehingga agak keras dan kasar. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan. Yang pertama, daya kembang sifon cake kulit singkong tertinggi pada variasi substitusi tepung kulit singkong sebanyak 5%. Sedangkan pada substitusi tepung kulit singkong terendah 20% atau 50%, ada pengaruh substitusi tepung kulit singkong terhadap daya kembang sifon cake kulit singkong. Yang kedua, kadar serat pada sifon cake kulit singkong sebanyak 14,64%, pada substitusi 20% adalah kadar serat tertinggi. Hal itu terjadi karena pada kulit singkong memiliki kandungan serat cukup tinggi. Ada pengaruh pada tiap-tiap perlakuan substitusi tepung kulit singkong. Yang ketiga, hasil uji sifat organoleptik sifon cake kulit singkong, masing-masing perlakuan pada sifon cake disukai panelis dengan kriteria warna coklat merah cerah, rasa manis, aroma sangat harum, dan tekstur yang lembut. Sekian presentasi proposal penelitian saya dengan judul substitusi tepung kulit singkong. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.